Mulai. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu. Doa anak soleh. Siap. Doa anak soleh. Siap. Doa mulai. Berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk.
ini. Ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Kemana Adi? Adi ya siapa? Hari ini ada masuk? Adi, kemudian yang dari kapal 3 ya? Ya kemungkinan di sana cuacanya tidak sama dengan seperti yang di sini. Ya kemungkinan di sana itu tadi malam hujan, jadi mereka tidak bisa untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anak semuanya, langsung saja. Hari ini nanti kita akan belajar tentang cerita tentang Indonesia. Jadi anak-anak, dalam pembelajaran ini kita akan melihat kembali atau kita akan mempelajari tentang bagaimana bangsa kita itu terkenal di negara-negara di luar Indonesia, ya. Nah, pada saat itu nama Indonesia itu bukanlah Indonesia, tetapi apa? Nusantara, tetapi Nusantara. Nah, kemudian pada saat itu Indonesia belum seperti sekarang yang kita rasakan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal sejarah bangsa Indonesia maupun tokoh-tokoh yang ada atau dibalik dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ibu mau tanya kepada anak, tahu kan anak, Indonesia itu sudah dikenal dari zaman dahulu, ya. Dari zaman nenek moyang kita Indonesia itu dikenal dengan apanya lah kira-kira. Bangsa Indonesia dulu itu bukan dari Sabang sampai Merauke, bukan, ya. Bangsa Indonesia dulu luas wilayahnya itu dari yang sekarang ini lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Jadi dulu itu Malaka termasuk dari wilayah Indonesia, ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini anak-anak, ada baiknya nanti ibu akan memutarkan sebuah video tentang perjalanan atau tentang sejarah dari bangsa Indonesia atau kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Setelah ke Indonesia itu apa yang mereka lakukan? Nanti kita akan melihat bersama-sama. Sudah siap anak-anak? Tapi sebelumnya kita buka dulu bab 2 halaman 25. Ya, buka bukunya. Anak-anak, siapa yang pernah memainkan suatu game yang ada pelayaran-pelayarannya? Siapa yang tidak pernah membuka game? Pasti anak-anak di rumah itu kan banyak yang main game tuh. Buka HP, ada game bu. Wah, gamenya seru. Siapa yang sudah pernah membuka game, tetapi di situ tentang pelayaran mencari harta karun? Ada? Kayaknya dibuka apa? Kamu kalau di rumah yang dibuka apa? Yuk. Kalau kamu dikasih waktu ibunya, boleh membawa pakai HP. Yang kamu buka pertama ketika kamu pegang gadget itu apa, Nas? Apa Tama? Ketika kamu dikasih waktu, ini Tama boleh buka HP. Yang kamu buka itu apa? Apa? Dari sekian anak ini pasti lah ada yang main game, ada kan? Ya. Game yang kalian buka itu apa? Ibu pengen tahu apa? Hah? Terus apa lagi? Itu tuh apa ya? Ibu nggak tahu ya. Itu tentang apa? Di situ apa dia itu perang? Apa dia itu tembak-tembakan? Nah, padahal kalau perang itu dia tidak hanya tembak, tapi juga menggunakan ada yang wilayahnya ketika perang itu tidak hanya di darat tapi di
Di air atau di lautan? Kalau peperangannya itu di lautan pasti menggunakan transportasinya apa? Kapal. Belum ada yang pernah buka? Belum? Nah, nanti lain kali dicari ya game yang menggunakan fasilitasnya kendaraannya itu menggunakan apa? Alat transportasinya menggunakan kapal ya. Oke, kita lihat dulu dari video. Sudah dibuka bukunya semua? Dibuka bukunya, kemudian dilihat videonya sampai selesai. Kita pahami bersama-sama ya. IPA kelas 6 SD bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Nah, kita mulai ya. Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka. Nah, semua kita akan sama-sama belajar di bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Kita akan belajar di bagian topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Nah, semua ini ada di halaman 25 sampai 33 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk langsung aja kita mulai ya di bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Anak-anak semua, teman kita yaitu Mia, Dara, dan Aga sedang melihat foto pada dinding museum. Sungguh menarik cerita yang ada dalam gambar ini. Inilah cerita tentang Indonesia kita yang menjadi kebanggaan sejak zaman nenek moyang kita. Nah, anak semua, ada cerita perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Juga cerita perjuangan meraih kemerdekaan. Seperti apa ya cerita Indonesia kita? Kemudian bagaimana perjuangan bangsa kita? Yuk kita pelajari bersama di bab ini. Nah, anak semua, ada pun tujuan pembelajaran kita di bab 2 ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengenal sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Dan tujuan yang ketiga, yaitu anak-anak dapat merefleksikan semangat juang para pahlawan, meneladani perjuangan dan sikap-sikap pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita di bab 2 ini. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita di topik A kali ini anak-anak, yang pertama, anak-anak dapat mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita di topik A kali ini. Yuk kita mulai di bagian topik A. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan esensial yang bagian kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Nah, jawabannya, bangsa Eropa melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Kepulauan Nusantara untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, anak-anak, bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki tujuan utama yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Nomor 2, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Nah, jawabannya dengan cara melakukan monopoli perdagangan, bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Nomor 3, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Nah, jawabannya, pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat, seperti seperlima tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Gagal panen harus ditanggung petani. Nah, bagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 65 hari.
Hal tersebut tentu saja membuat bangsa Indonesia menderita, anak-anak. Nah, anak perhatikan percakapan teman kita ya. Wah, kapal itu kira-kira ngangkut apa ya? Nah, kata pamanku itu ngangkut barang-barang. Nah, anak semua, pernahkah kalian melihat warga negara asing berada di sekitar tempat tinggal kalian? Ya, kebangsaan apa mereka? Nah, anak, umumnya bangsa asing digunakan untuk menggambarkan masyarakat selain penduduk asli Indonesia. Berdasarkan cerita sejarah negara kita, bangsa-bangsa asing sudah bertandanan ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, pada mulanya hanya 1 atau 2, namun kemudian mereka berbondong-bondong datang ke daerah kita. Bahkan saat ini warga negara asing sering kita temui di tempat wisata atau di tempat umum lainnya. Yuk kita pelajari cerita sejarah bangsa Indonesia ya, Nana. Nah, anak semua, sejak zaman kuno, pelayaran dan perdagangan dari barat dan negeri Cina memerlukan pelabuhan sebagai tempat singgah, mengambil bekal, dan menumpuk barang. Nah, daerah Malaka merupakan daerah di Nusantara yang berkembang menjadi pusat perdagangan pada abad ke-16. Bahkan, Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia. Di Malaka terjadi pertemuan pedagang yang berasal dari tanah Arab, Parsi, Gujarat, dan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di Nusantara. Nah, anak-anak, pedagang dari Nusantara terkenal dengan barang dagangannya yang berupa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, di mana barang tersebut sangat dibutuhkan bangsa asing yang memiliki banyak kegunaan. Nah, rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat-obatan. Faktor yang membuat Malaka menjadi daerah perdagangan yang terkenal salah satunya karena lintasan jalur laut di daerah Nusantara sangat bergantung angin yang menentukan arah jalur navigasi. Sedangkan di Indonesia, Nana memiliki siklus di Australia yang menimbulkan musim barat dan musim timur. Hal itulah yang membuat Malaka menjadi titik tengah pertemuan antar pedagang dari Nusantara dan pedagang dari barat. Nah, inilah contoh rempah-rempah ya, Nah, perhatikan, bisa lihat di gambar ini. Nah, bangsa-bangsa asing yaitu Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia. Nah, mereka banyak yang berdatangan dan berdagang serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerah langsung. Nah, Nana, beberapa hasil rempah-rempah yang terkenal dari wilayah Indonesia yang dibutuhkan bangsa asing diantaranya ada vanili, lada, dan cengkeh. Nah, bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun anak-anak pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri, yakni dengan melakukan namanya monopoli perdagangan. Selain menjadikan daerah di Nusantara sebagai lumbung padi, Nusantara juga dijadikan daerah kekuasaan mereka juga untuk dilebur baik kerajaan yang ada di Nusantara maupun bangsa Eropa lainnya, Nana. Oleh karena itu, demi menjaga daerah kekuasaan yang di Nusantara, mereka juga melakukan peperangan satu sama lain. Nah, semua di bagian mari mencari tahu ini kalian akan lakukan bersama guru teman-teman kalian ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar kedatangan bangsa-bangsa asing di Nusantara. Perhatikanlah kisah berikut mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing di Nusantara, anak-anak. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah, anak-anak. Nah, awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Sekarang ini wilayah Malaysia ya, Nana.
dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad lamanya, anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu kedatangan bangsa Spanyol. Nah, anak-anak, bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur yaitu hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Nah, bangsa Spanyol datang ke wilayah timur di Indonesia, yaitu wilayah timur adalah daerah Tidore, Maluku. Nah, pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut di Maluku, sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate, anak-anak. Nah, di sini ada gold, glory, dan gospel. Gold ini artinya memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Sedangkan tujuan gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Hari ini kita bakal mencoba sedikit. Anak-anak, kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu dari Portugis dan Spanyol. Sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Belanda. Nah, anak-anak, bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Nah, anak-anak, selanjutnya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Namun, seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, di bagian lakukan bersama ini, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya. Sekarang kita ke bagian mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Yuk, kita akan bantu ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Nah, ini bervariasi ya antara anak satu dan yang satunya. Di sini kita akan mencontohkan, yaitu informasi tentang tujuan kedatangan, nama bangsa, nama kapal, dan tahun kedatangan. Nomor 2. Menurut kalian, apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Kelebihannya yaitu memiliki kekayaan alam seperti rempah-rempah dan memiliki banyak kerajaan sehingga banyak cerita sejarah. Yang ketiga, apa saja sumber daya alam Indonesia yang menjadi incaran bangsa Eropa? Yaitu ada rempah-rempah, yaitu ada pala, lada, cengkeh, kayu manis. Nomor 4, sebagai negara penghasil rempah-rempah, kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Yaitu pengolahan dan pemasaran yang bagus. Kemudian yang nomor 5, apakah tempat tinggal kalian termasuk daerah yang pernah didatangi bangsa-bangsa Eropa dan mengapa? Nah, di sini kakak mencontohkan, misalnya jika anak-anak tinggal di daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur, jawabannya pasti iya, karena NTT salah satu daerah penghasil cendana yang banyak dibutuhkan bangsa Eropa
Eropa, bangsa Barat, dan pernah didatangi bangsa Portugis dan Spanyol. Bukti beberapa warisan budaya yang masih dilakukan warga NTT seperti pesta dan dansa yang menjadi ciri khas bangsa Eropa yang masih dilakukan sampai saat ini. Nomor 6. Apa yang perlu bangsa Indonesia lakukan di masa sekarang agar penjajahan tidak terulang lagi? Nah, yaitu menjaga kedaulatan negara dan tidak membiarkan bangsa asing melakukan penjarahan serta penindasan pada bangsa Indonesia. Nah, inilah yang bisa dilakukan anak-anak. Nah, sekarang yuk kita belajar lebih lanjut. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Anak-anak semua, wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Akan tetapi anak-anak, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa selain berdagang juga memiliki tujuan lain. Salah satunya yaitu untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Nah, bangsa yang menguasai wilayah Indonesia paling lama yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjajahan selama hampir 350 tahun. Berikut keberhasilan bangsa Belanda anak-anak. Yang pertama adalah pembentukan VOC. Apa sih VOC itu? Nah, anak-anak, VOC dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang India Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Meskipun perusahaan dagang, namun VOC memiliki beberapa keistimewaan istimewa, yaitu yang pertama, melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. Yang kedua, VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. Yang ketiga, membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Yang kedua, anak-anak, ada tanam paksa. Nah, setelah VOC dibubarkan, terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu Perang Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini menyebabkan pemerintah Belanda mengalami kerugian besar. Untuk menutupi kerugian tersebut, Belanda mengeluarkan aturan yang diberi nama Kulturstelsel atau tanam paksa. Pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat seperti 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Gagal panen harus ditanggung petani dan bagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 65 hari. Hal tersebut tentu saja menjadikan rakyat Indonesia semakin menderita, anak-anak. Anak-anak bisa bayangkan ya bagaimana menderitanya rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Yang ketiga ada politik etis atau politik balas budi. Politik etis timbul atas pemikiran sebagian masyarakat Belanda yang menganggap bahwa Belanda berhutang budi pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis dikatakan oleh Konrad Theodor van Deventer dan politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan yang pertama, memberikan pendidikan pada rakyat pribumi, membuat irigasi dan klasifikasi atau perpindahan penduduk. Nah, apa yang sudah aku pelajari di topik A kali ini anak-anak? Yang pertama, daerah timur Indonesia yaitu Maluku dan sekitarnya merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Yang kedua, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Pulau Nusantara untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu ada negara Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang ketiga, bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama, yaitu ada istilah gold, glory, dan gospel. Yang keempat, kekejaman yang dilakukan bangsa Eropa dalam berdagang yaitu melakukan monopoli perdagangan, bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Nah, anak, inilah yang sudah kita pelajari di bab 2. Sudah, anak? Sudah dilihat videonya tadi? Sudah. Kok kelihatannya ada yang ngantuk, ada yang memperhatikan. Ya, kita tepuk tangan dulu ya, biar suasananya cair ya. Tepuk tangan. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung,
hati-hati anak-anak. Di situ kita sudah diterangkan tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Dari pemaparan tadi atau dari video tadi, di situ ada berapa negara yang sudah memasuki atau datang ke Indonesia? Ada berapa? Mana saja anak-anak? Kemudian dari masing-masing negara tersebut, dari masing-masing negara Eropa tersebut, ketika dia datang ke Indonesia, tujuan utamanya apa Kakak? Berdagang lemah-lemah. Tetapi dengan seiringnya waktu mereka melihat potensi Indonesia yang sangat bagus, akhirnya dia berubah pikirnya, tidak hanya berdagang tetapi apa? Tetapi apa Nana? Menguasai. Pertama menguasai apanya dulu? Jalur perdagangan. Kemudian ketika dia memasuki Indonesia, negara-negara Eropa itu masuk Indonesia, yang membuat daya tarik dari bangsa-bangsa itu apa? Yang membuat daya tarik kok mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia itu apa? Membius dan membuat daya tarik bangsa-bangsa Eropa itu di Indonesia ada apa? Ada apa? Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, dari situ di negaranya itu tidak ada rempah-rempah, ya. Di situ tidak ada rempah-rempah. Indonesia tanahnya yang subur bisa menghasilkan sumber daya alam tersebut. Dan perlu anak-anak ketahui, dulu pada zaman dulu itu cuacanya belum sepanas sekarang. Dulu penduduk di bumi masih sedikit. Nah, di Eropa udaranya itu sekarang masih dingin, ada musim dingin, tetapi masih dingin lagi lah. Rempah-rempah tersebut digunakan atau mereka mencari rempah-rempah. Yang pertama digunakan untuk bahan minum-minuman, ya. Bukan minum-minuman mabuk, itu bukan. Maksudnya itu bahan untuk membuat minuman yang bisa menghangatkan tubuh ketika musim dingin datang. Dan Eropa tidak sama dengan Indonesia cuacanya anak-anak ya. Jadi yang pertama, bangsa yang datang pertama kali di Indonesia itu adalah bangsa Portugis. Pada tahun berapakah Portugis masuk ke Indonesia? 1511. Nah, Portugis masuk ke Indonesia melalui mana? Pinter, melalui Malaka. Nah, kemudian setelah Portugis masuk, disusullah oleh negara pada tahun berapa? 1511. Jadi Portugis masuk, setelah 1 tahun kemudian Spanyol masuk. Nah, antara Spanyol dengan Portugis itu beda tujuannya. Kalau Portugis pertama dia hanya ingin berdagang. Setelah berdagang, begitu dia, kok perdagangannya ini rame ya di sini. Akhirnya dia ingin menguasai jalur perdagangannya. Lain lagi dengan Spanyol. Kalau Spanyol, tujuan pertamanya apa? Berdagang. Kemudian selain dia berdagang, dia juga membawa misi atau tujuan lain, yaitu apa tadi? Gold, glory, dan gospel. Apa yang dimaksud dengan gold? Gold. Kemudian glory. Apa yang dimaksud dengan glory? Yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan gospel?
Jadi bangsa Spanyol itu ada lagi tujuannya. Yang kedua itu adalah disebut dengan 3G. Goal, good fire, dan glory. Setelah bangsa Spanyol datang, mereka datang lewat mana? Wilayah timur. Daerah mana wilayah timur itu? Maluku. Nah, ketika Spanyol datang, terjadi apa? Peperangan antara mana dengan mana tadi? Kerajaan Tidore dengan kerajaan antara Portugis dan Spanyol itu berpihak ke masing-masing wilayah. Kalau yang Portugis memihak siapa? Mana? Ternate. Spanyol? Nah, sebetulnya mereka itu hanya memanfaatkan pertikaian antara dua kerajaan tersebut. Ya, mereka hanya memanfaatkan saja, mereka hanya mengambil keuntungan. Karena wilayah timur itu kaya akan rempah-rempah, mereka akhirnya menguasailah jalur perdagangan, lagi-lagi jalur perdagangan lagi, ya. Nah, dua negara ini akhirnya sadar, kok yang enak negara-negara asing itu, ya, kekayaannya kok diambil sama dia. Akhirnya Ternate dan Tidore rakyatnya bersatu untuk mengusir Portugis dan Spanyol. Setelah kedatangan bangsa Spanyol, negara Eropa selanjutnya yang melakukan pelayan lagi adalah negara Belanda. Negara Belanda masuk melalui mana, Nana? London. Sama dengan dua negara sebelumnya, mereka ingin menguasai jalur perdagangan. Tetapi Belanda ini dia lain. Dia setelah melihat potensi yang ada di Indonesia, dia malah menjajah Indonesia selama berapa tahun? 350 tahun. Nah, di situ paling lama, ya, paling lama negara Belanda menjajah kita. Kemudian negara berikutnya adalah negara Inggris, ya. Negara Inggris ini melakukan perdagangan rempah-rempah, ya, sama semuanya ingin menguasai wilayah perdagangan. Jadi kalau bisa kita simpulkan tadi, apa saja atau tujuan utama dari negara-negara asing datang ke Indonesia itu apa saja? Menguasai jalur perdagangan dengan apa? Perdagangan, ya, perdagangan. Di sini anak-anak untuk mereview kembali untuk anak-anak supaya ingat, ya. Ini nanti ada soal diisi sesuai dengan yang kalian pahami dalam pembelajaran tadi, ya. Dalam pembelajaran tadi diisikan di sini ada petunjuk mengerjakannya, ya. Nanti diisikan di sini. Ini adalah RKPD, ya. Jadi ini tugasnya kelompok. Tapi sebelumnya kita buka tutup dulu yuk sebelum mengerjakan. Berdiri semua. Silakan berdiri. Tangannya disiapkan. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil senyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung.
Kemudian Portugis. Motif kedatangannya apa? Di atasnya itu ada tujuannya, ada tujuannya. Nah itu kalian tulis di kolom tersebut. Silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Itu nama kelompoknya. Ya, orang. Ya, tidak. Yang lainnya. Yang lain membantu ini motif kedatangannya Portugis itu apa? Alasannya negara-negara yang tertera di situ apa? Dibantu kawannya. Jangan diusahakan. Ya. Ya, nama kelompoknya. Boleh? Kalau ada yang mau ditambahkan juga tidak apa-apa. Selainnya di sini. Ayo. Kalau anak-anak jawab perhatian, semakin kamu bekerja sama, kerjanya semakin cepat selesai. Jangan main. Yang lainnya mencari. Tujuan utamanya dulu apa, baru ditambahkan ya. Tujuan utamanya apa ya? Ayo, motif kedatangan itu tujuannya Portugis, Spanyol, Belanda itu Indonesia apa? Bahkan dia sendiri Portugis tujuannya apa, Spanyol apa, Belanda apa, Inggris apa? Kan kita sudah motif kedatangan itu dia itu tujuannya itu apa? Memasuki itu kan masing-masing negara kan? Nah, ditulis itu. Sudah?
Yo Anugrah, kawannya dibantu biar cepat selesai, kawannya dibantu. Ayo semuanya berpikir ya. Jangan ya. Ayo. Yang kurang nanti kawannya melengkapi. Setelah ya sudah. Nanti setelah dikerjakan kawannya disuruh membaca, mungkin ada tambahan dari kawannya. Nah, kalau ada yang kurang ditambahin, tidak harus jawaban satu orang jangan ya. Jangan jawaban satu orang. Kalau ada tambah kawannya, silakan. Topik kali ini. Nah, bisa kita tolong itu hasilnya. Perhatikan. Jadi sekilas saja siapa yang mau menjelaskan atau mau menerangkan tentang motif dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Silakan dari kelompok berapa? Silakan. Siapa yang mau membacakan dari diskusi kelompok saja? Maju, silakan. Tidak apa-apa, baca. Ini. Ayo. Coba perhatikan. Ya, silakan. Kasih tepuk jempol. Bagus. Terima kasih. Ada lagi kelompok lain yang mau maju, silakan. Satu kelompok lagi. Silakan. Baik, kelompok ketua kelas, silakan. Ini silakan. Delta silakan maju. Perwakilan. Jelas, biar dengar ya. Coba yang lain perhatikan ya. Terima kasih. Kasih tepuk
besar tentang Indonesia kita sudah sampai ke penghujung. Jadi pada intinya meskipun Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Indonesia memiliki keberagaman suku dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih tetap bersatu. Jadi kekuatan terpenting dalam suatu negara yang terpenting adalah senjata yang paling ampuh untuk mengusir penjajah adalah bersatu. Penjajahan yang itu bisa kita usir dengan cara bersatu. Sebelum ibu tutup nanti ada lagi sedikit tadi yang masih kelewatan, itu tentang Belanda. Ya, Belanda merupakan penjajah terlama di Indonesia. Berapa waktunya? 300 atau berapa abad? 3 Tetapi dari negara-negara yang sudah menjajah Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Seperti Belanda, anak-anak Belanda itu, kedatangan Belanda itu, kemarin kita sudah membuat peta konsep. Jadi kebaikan apa yang sudah diraih Belanda di Indonesia? Apa saja? Indonesia apa? Mendirikan apa? VOC. Kemudian apa lagi? Terus apa lagi? Politik etik. Politik etik itu apa sih? Balas budi. Seperti tadi dikatakan politik etik itu adalah politik balas budi. Jadi ada beberapa simpatisan atau warga negara Belanda yang menganggap bahwa bangsa Indonesia itu berjasa kepada bangsa Indonesia berjasa kepada Belanda. Mungkin dari pemaparan tadi ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan? Oh iya, silakan. Rempah-rempah itu apa? Dinda bertanya ke kawannya, ada yang mau menjawab? Apa sih yang dimaksud dengan rempah-rempah itu? Ya? Tanaman yang digunakan untuk bumbu dapur seperti telur, bawang, jahe, Ya. dan lain-lain. Nah, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, wow, keren. Ada lagi pertanyaan? Ya? Apakah Jepang termasuk negara-negara Eropa? Iya. Apakah Jepang termasuk negara Eropa? Mungkin Melinda kan Jepang itu menjajah Indonesia juga, tapi di situ kok tidak disebutkan. Apakah Jepang termasuk negara Eropa? Ya? Tidak, karena Jepang merupakan negara yang berada di Asia. Ya. Jepang bukan negara Eropa, tetapi Jepang berasal dari Asia. Ya. Begitu Melinda ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Iya, satu lagi pertanyaan yang bagus. Bu, apa dampak negatif dan positif? Siapa mau jawab? Ya, silakan saya. Positif adanya mengenal teknologi baru dan pengetahuan pelajaran. Negatif adanya monopoli perdagangan, penjajahan, perlawanan rakyat, dan pendataan. Ya, bagus sekali jawaban yang diberikan Septi ya. Kasih tepuk jempol. Jempol. Bagus. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh kawannya ya. Yang pertanyaan terakhir itu yang harus kita ingat. Jadi ketika bangsa penjajah itu datang kita membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya adalah apa tadi? Adanya mengenal teknologi baru.
Yang negatifnya itu berarti rakyatnya menjadi sengsara. Kemudian apalagi dampak negatif dari penjajahan. Negatifnya banyaknya perlawanan, penderitaan. Dampak positifnya kita mengenal teknologi yang baru seperti irigasi pada politik etis ya. Nah, anak-anak, kesimpulan atau refleksi dari pelajaran kita hari ini, seenak-enaknya negara yang dijajah dengan semiskin-miskinnya yang tidak dijajah, itu masih enak negara yang miskin tapi tidak dijajah ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa kita akhiri ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan mengulas kembali untuk yang topik B ya. Topik B tentang pergerakan setelah masa pergerakan setelah apa? Yang topik B melawan. Jadi organisasi yang timbul untuk melawan para penjajah itu akan kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.